Selamat pagi teman-teman KSHI. Udah 1 minggu nggak bikin video, jadi hari ini saya bikin lagi. Hari ini saya mau cover 12 cara untuk mengembangkan atau grow your business di masa global krisis ya. Ini bisa berlaku untuk bisnis ukuran apapun, mau besar mau kecil, Anda bisa aplikasikan kepada bisnis Anda. Oke, ini note saya ya. Untuk pertama, kita harus lupakan semua rencana-rencana awal kita yang kita sudah planning sebelum krisis ini terjadi ya. Mungkin waktu itu Anda ada plan 12 bulan ke depan, itu lupakan semua dan buang dulu ya. Bayangkan seperti inilah, seperti Titanic. Tahu kapal Titanic? Ya, awalnya dia kan rencananya adalah berangkat dari Irlandia menuju ke New York. Ya, itu rencana awalnya. Itu adalah growth plan Anda 12 bulan sebelum krisis atau sebelum pandemi. Tapi ketika Anda menabrak gunung es, yaitu virus corona ya, semuanya harus berubah. Sekarang Anda sudah tidak bisa berpikir kayak setelah saya sampai ke New York nanti saya mau makan di restoran enak ini, saya mau ke party ini. Ya, no. Anda telah menabrak gunung es dan ini ada krisis yang sedang terjadi. Jadi kita perlu beradaptasi. Ya, sekarang kita hanya bisa pikirin satu, yaitu survival, bertahan hidup. We have to survive in order to thrive. Ya, banyak komponen yang akan saya share di sesi hari ini. Tapi yang pertama dan yang paling penting adalah mindset Anda atau mindset. Ini bukan waktunya untuk kita panik ya. Ini bukan saatnya untuk menjadi nervous. Saya paham ini waktu yang sangat sulit untuk semua bisnis ya. Saya juga merasakan semua sulit, tapi ini adalah waktunya untuk kita stay calm, stay cool, stay collected ya. Karena Anda tidak bisa membuat keputusan yang baik untuk bisnis Anda kalau Anda sedang dalam keadaan panik atau nervous. Oke? Tim Anda membutuhkan leadership dari Anda ya. This is a time where you step up as a leader, as a CEO, and you say, okay, ini sedang terjadi. We are going through this together, team. What do we need to do? What are some of the strategic moves that we need to make? Ya, jadi bagian pertama yang saya mau share hari ini ada 3 hal. Ini bagian pertama adalah suspend, shutdown, sell off. Suspend, shutdown, sell off. Ya. Suspend maksudnya apa? Suspend semua non-essential spending atau pengeluaran yang tidak esensial, semua di stop. Ya, this is not the time to make all those major investments. Ini bukan waktunya untuk mengambil resiko. Ya, in order to survive and to thrive, we need to focus on stability. Jadi stabilkan dulu apa yang sudah kita punya sekarang ini ya, harus distabilkan dulu. Suspend dulu semua rencana yang memerlukan banyak cash outlay atau pengeluaran yang besar dalam bentuk cash, itu harus di stop dulu. Kurangi semua pengeluaran yang bisa dipotong, termasuk pengeluaran pribadi Anda juga ya. Misalnya mungkin Anda ada rencana tadi mau beli mobil baru, mau pergi liburan, ya itu semua harus dilupakan. Ini bukan waktunya. Utamakan bisnis Anda di depan kebutuhan pribadi dulu. Your business needs to survive. Your business needs as much cash as possible. Bisnis Anda memerlukan cash sebanyak mungkin ya. Yang kedua adalah shutdown ya. Shutdown maksudnya apa? Shutdown atau tutup semua cash heavy projects. Proyek-proyek yang berat cash semua hentikan. Proyek mana yang paling menguras banyak cash ya? Karena krisis itu sangat menguras cash. Banyak emergency, hal-hal darurat, banyak api atau a lot of fires that you need to put out ya. Jadi proyek-proyek itu mungkin 3-6 bulan yang sebelum krisis kelihatannya bagus dan baik ya. Tapi hari ini tidak baik. Proyek ini mungkin bagus tapi banyak ketidakpastian dan memerlukan banyak cash dan modal ya. Yang begini harus Anda singkirkan dulu sementara ini. Ya, terus yang ketiga adalah sell off. Sell off itu apa? Jual semua non-producing assets. Aset yang tidak menghasilkan semua jual dulu. Unfortunately, nggak semua bisnis bisa diselamatkan atau ditolong ya. Jadi dalam beberapa kasus Anda harus putar kunci
dan tinggalkan. Ya, karena kita tidak tahu situasi ini akan membaik kapan ekonomi kita akan pulih, atau tidak kita juga nggak tahu ya. Nah, juallah bisnis itu atau aset-aset itu. Anda tidak mau buang waktu membangkitkan kuda yang sudah mati. Alright, jadi itu bagian pertama, suspend, shutdown, sell off ya. Sekarang kita ke bagian kedua, second part. Itu juga ada tiga hal lagi, itu adalah digitize, systemize, dan virtualize. Ya, jadi kita harus bertanya, digitize, what aspect of bisnis kita yang bisa kita digitize? Mungkin sekarang Anda jual produk itu secara fisik ya. Apakah produk tersebut atau jasa tersebut bisa digitize dan dijual online? Ya, dijadikan dalam soft copy. Satu, Anda akan irit di delivery cost, dan Anda bisa mengexpand marketplace Anda atau jangkauan Anda, dan pasar Anda akan jadi lebih global ya. Kedua, systemize. Can you systemize your processes and procedures in your company ya. Jadi perusahaan yang less dependent on people ya, dan more technology dependent. Anda mau meningkatkan efisiensi Anda. Dalam situasi krisis begini, Anda tidak mau bisnis Anda berat di SDM ya, pastinya. Idealnya Anda mau mengurangi jumlah SDM-nya. Ada tidak aspek dari bisnis Anda yang bisa Anda systemize atau automate ya. Ini akan membawa perubahan yang besar dan meningkatkan chances of survival untuk bisnis Anda. Ketiga adalah virtualize ya. Banyak bisnis sebelum krisis sering mengadakan seminar-seminar, event-event ya. Sekarang mereka semua mulai virtualize melalui Zoom dan sebagainya. Ini adalah cara baru untuk deliver value kepada customer Anda ya. Semua mulai bereksperimen dan pakai cara ini untuk connect dengan customer. Tanyalah diri Anda, apakah Anda bisa virtualize event-event Anda? Apakah Anda bisa create something yang lebih baik lagi ya melalui virtualization, dan pada saat yang sama bisa menjangkau lebih banyak orang lagi melalui virtualization. Ya, contohnya ada teman salon saya, teman ya, dia cerita dia mulai virtualize konsultasi dia dengan customer salon dia melalui virtualization ya. Jadi ketemu beginilah melalui layar, dia konsultasi online. Oke. Bagian ketiga ada 3 part juga ya. Bagian ketiga ada 3 hal. Yang pertama adalah count, collect, dan conserve. Count maksudnya apa? Kita mau menghitung ya semua cash balance kita setiap hari. Every single day you want to look at your cash balance. Monitor your cash flow every week. Jadi per minggu paling dikit ya, kalau nggak tiap hari, per minggu perhatikan cash flow Anda, lihat laporannya. In order to survive, we need staying power ya. What gives you staying power? Cash itu memberikan kita kekuatan untuk bertahan. Di dalam krisis, cash adalah raja. Cash is king ya. Cash is what is going to get you through this period of time. So kita harus sangat hati-hati banget untuk memperhatikan cash flow, cara cash flow kita flowingnya bagaimana ya. Where is the cash coming in? Di mana cashnya masuk dan di mana cashnya keluar. The only way you will die is if you die financially, dan itu ketika Anda kehabisan cash ya. The only way you need to shut down your business is if you run out of cash. So count your cash every single day ya. Perhatikan, collect as much cash as possible. Kumpulkan sebanyak cash mungkin ya. Artinya apa? Perhatikan accounts receivable Anda. Siapa yang lagi utang uang ke Anda? Itu harus di-collect, harus ditarik ya. You want to minimize accounts receivable. Kurangi piutang di luar ya, orang utang kita. Collect sebanyak mungkin ya uangnya. Dan pada saat yang sama Anda juga mau negosiasi dengan vendor-vendor atau supplier Anda. Negosiasi accounts payable-nya ya. Bisa nggak mereka extend terms of payment? Bisa nggak di spread out pembayarannya, mungkin dicicil berapa kali gitu ya. Jadi kita harus bernegosiasi dengan supplier kita.
Kemudian kita juga Anda juga mau conserve ya. Bagian ketiga adalah conserve uh, uang itu, the cash for a rainy day. Ya, kita simpan cash itu untuk hari-hari di mana badai akan datang atau hujan datang. Karena kita nggak ada yang tahu ya, ini krisis akan berlanjut berapa lama, nggak ada yang tahu where we are going next. Jadi it doesn't matter, as long as you have cash, you are okay. Ya, so conserve atau simpan itu cash. Ya, cash is the lifeblood of your business. Oke, bagian terakhir juga ada 3 hal, yaitu re-energize, reactivate, dan retain your clients. Ya, re-energize maksudnya apa? How do you re-energize your existing client base? Ya, customer yang udah ada, gimana kita re-energize mereka? Gimana caranya Anda bisa menambah atau add additional value kepada existing client Anda? Mereka mungkin juga melalui hal yang sama ya, krisis ini banyak kesulitan, lagi pahit lah. Jadi mungkin Anda bisa reach out kepada mereka dan katakan, hey, what do you need from me? How can I help you to solve some of these problems that you are facing in the crisis gitu ya. Jadi kita mau re-energize dan komunikasi lagi kepada existing customer kita ya. Tanya diri Anda sendiri, kalau misalnya bayangkan Anda ke 12 bulan ke depan bisnis Anda tidak bisa mendapatkan klien baru misalnya ya, bagaimana Anda akan melakukan bisnis, maksudnya existing klien Anda? Pasti Anda akan lebih memperhatikan mereka lagi kan, pasti Anda akan fokus lebih kepada pelanggan yang sudah ada. Nah, lakukanlah itu ya, bagaimana Anda bisa tambah value kepada existing customers. Oke. Kedua adalah reactivate. Mungkin siapa pelanggan Anda yang dulu sudah pernah beli barang atau jasa Anda tapi sudah lama tidak pernah beli lagi atau nggak datang lagi ya. Apa Anda bisa hubungin mereka lagi dan reactivate mereka untuk membeli produk dan jasa Anda lagi? Teleponin mereka, datangin mereka, katakan, hey, how are things going, you know? Do you need any help? Is there anything that I can do or help you with? Ya, itu makes a huge difference ya. You want to reactivate some of those older customers yang dulu pernah beli mungkin udah kehilangan kontak ya, because sebenarnya itu tidak ada biaya, it doesn't cost you anything, karena mereka udah pernah berbisnis dengan Anda, mereka sudah pernah ada hubungan bisnis ya, jadi it doesn't cost you anything. Mungkin karena kehilangan kontak aja udah lama ya, jadi now is the time to reach out kepada customer lama itu yang sudah lama tidak datang. Pick up the phone, talk with people. Now is the time to connect with them again ya. Reactivate the old relationship yang sudah mungkin kehilangan touch. Yang ketiga, bagian ketiga, retain. Retain itu apa? How can you retain the clients that you have? Gimana kita mempertahankan klien yang sudah ada ya? Because kalau kita mau cari klien baru itu pasti jauh lebih mahal, ada harganya, ada cost-nya ya yang kita harus keluarkan untuk iklan lah, untuk ini, untuk menarik tamu-tamu baru. Jadi mungkin bisnis Anda tidak memiliki resources untuk pasang iklan terus-menerus ya, apalagi lagi pandemik begini ya, untuk tarik klien baru. Jadi retention adalah kuncinya. You cannot afford to lose customers, not in times of crisis apalagi ya. Jangan sampai Anda kehilangan customer lama Anda juga gitu. Ya, kalau customer Anda pergi, walaupun misalnya mereka tinggalkan bisnis kita, survei mereka ya, cari tahu, tanya mereka kenapa Anda pergi, apa yang bisa kita lakukan beda untuk mempertahankan Anda gitu ya. Itu akan apa ya, bawa satu dampak yang sangat besar ya, mungkin akan mencegah mereka untuk meninggalkan Anda gitu ya. Dan kadang Anda mungkin kaget atas jawaban yang mereka berikan ya. Kadang mereka juga sedang mengalami kesulitan, tapi mereka malu untuk ungkapkan ya bahwa kita lagi sulit gitu ya. Nah, kalau mereka bisa terbuka begitu, Anda kan bisa datang ke mereka, oh, daripada Anda meninggalkan hubungan kita yang baik selama ini, gimana kalau kita defer payment, misalnya dari harus tadinya cash, kita kasih tempo deh 30 hari atau sebulan ya. Mungkin itu bisa menyelamatkan hubungan bisnis Anda dengan klien Anda yang lama itu ya. Jadi kita retain dia. Jadi kasih tahu klien-klien Anda yang lama ini, ini we are in this crisis together, kita akan bantu dan semoga
hubungan bisnis ini akan berlanjut gitu walaupun dalam masa krisis. Oke, jadi itulah tiga, mungkin lebih dari tiga ya tadi ya, empat triangle yang masing-masing terdiri dari tiga bagian ya. Jadi semoga video ini bisa membantu teman-teman salon untuk bertahan di masa pandemik ini, krisis global ini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, komen ya untuk bantu channel kita ini supaya bisa berkembang lebih lagi. Oke guys, thank you guys, see you next week.